Yes, disitulah jeleknya IDSI, makanya mesinnya tidak discontinue lain sama Honda. Saya paling tidak suka orang bikin di Indonesia nih bikin knalpot nih udah kayak bikin pagar, nggak perlu dihitung gitu. Happy Farm, yay. Mau tanya kalau Honda CC 2005 dari dalam saat berjalan bunyi cuit seperti balon itu masalahnya apa ya? Saat berjalan bunyi cuit seperti balon di dalam. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Travelers, baik lagi dengan saya Dr. Mobil di edisi stabil kali ini untuk Honda City GD8. Kalau nggak tahu GD8 itu yang mesinnya IDSI atau yang mesinnya 4 silinder tapi businya 8. PMJ, pemakaian saya Honda 2000 manual, 2005, mesin pakai itu, oli transmisi baiknya pakai apa ya? Terus yang SAE berapa? Ada yang bilang 7590, ada yang bilang 8090. Oh, manual, oke. Kalau manual tidak ada oli transmisi, ya namanya adanya gear oil ya, jangan salah ya. Kalau transmisi itu hanya istilah oli yang di transmisinya otomatis, oke. Kalau gear oil, balik lagi sih, lu pakai 75, 80, 90, bedanya tipis sih. Kalau lebih kental, ya lebih melumasi si gearnya, tetapi lebih berat ya kan. Kalau lebih encer, ya pelumasannya tidak sebagus yang kental, tetapi lebih enteng. Lu atur aja sih, nggak ada masalah sih. 75, 80, 90, sama-sama oke kok. Yang penting ketika diganti, sebisa mungkin turun semua. Jadi kalau misalkan saya isi engine flush dulu, pakai sebentar ya kan, 15 menit, kemudian lu buang, itu biasanya hasilnya lebih bagus karena nanti semua kotoran-kotorannya keraknya turun semua nih. Arif Pranomo, Mas Bro mau tanya, mobil saya Honda 2005, kemarin habis ganti gearbox, aslinya Honda City. Pas saya jalan tol terus endut-endutan, RPM turun naik dan tarikan berat, kira-kira apa ya? Berarti itu gearboxnya pemasangannya ada yang nggak bener tuh. Ini banyak yang terjadi ya kalau misalkan abis ganti gearbox satu set, kalau pemasangannya nggak align, nggak lurus banget, nggak presisi, itu biasanya bisa endut-endutan, RPM bisa naik turun gara-gara gearboxnya. Andika Perdana, Om, Honda City 2004 Matic, pemberian gigi sering meloncat, misalnya dari 2 langsung ke 4 atau 5. Kenapa ya? Harus diganti Matic atau sensor Maticnya? Oke, itu namanya body valve. Itu harus diturunin transmisinya, dibersihin semua body valve-nya, seal body valve-nya diganti, dicek kalau misalkan si kampas koplingnya udah mau habis, ya lu ganti semua gitu loh. Cuman ini sih udah pasti turun transmisi. Valdi, Honda City 2003 Matic, indikator D berkedap-kedip, akhirnya mobil tidak bertenaga. Kira-kira penyebabnya apa? Itu transmisinya udah kena, bro. D berkedip-kedip itu biasanya indikasi bahwa si transmisi ada malfunction atau error. Itu nomor 1 tuh, lu masukin ke D, nanti di D-nya kedip-kedip tuh biasanya tuh. Nah, ketika D-nya kedip-kedip begitu, coba lu masukin P dulu, matiin, terus hidupin lagi mobilnya, dan bawa ke bengkel terdekat secepatnya. Karena kenapa? Itu ketika udah kedip-kedip, biasanya udah indikasi tuh, itu sebentar lagi udah kepengen diturunin transmisinya. Kalau ditanya penyebabnya apa, bisa macam-macam, ya kan? Saya nggak tahu, karena bisa jadi kampas kopling lu selip, bisa jadi nggak ada olinya, bisa jadi body valve-nya gitu loh, macam-macam. Amin Gunawan mau tanya nih, saya pakai Honda City Matic IDSI 2003, oli transmisi Matic, kalau penggantiannya perlu dikuras atau hanya ganti biasa saja 3,5 liter? Oke. Sebaiknya sih kalau namanya oli transmisi Matic, ketika lu ganti itu lu kuras ya. Karena kenapa? Lu mau keluarin semua itu oli sampai yang kotor-kotornya. Kalau belum pernah, saran saya ganti filter oli transmisinya juga, karena kenapa? Itu pasti akan kotor juga. Muhammad Karis, Bang, maaf mau nanya, kalau gasnya naik sendiri, RPM naik sendiri, naik turun sendiri, kira-kira apanya yang rusak? Oke, kalau gas naik sendiri dan naik turun sendiri, lu cek yang namanya ISC ya. Sensor ISC itu yang stability sensor yang di dekat throttle, itu yang dia mengatur angin masuk ke dalam throttle. Nah, itu kalau itu beres semua, lu cek juga di selang-selang vakumnya. Biasanya udara masuk ke dalam intake ekstra itu menyebabkan RPM naik turun. Mas Dream, Honda City jumlah koilnya 8 buah. Kalau koil 1, apa menimbulkan masalah bila tidak diganti? Yes. Disitulah jeleknya IDSI, makanya mesinnya tidak discontinue lain sama Honda. Karena mereka dulu berpikir bahwa satu silinder dengan 2 busi itu bisa membuat pembakarannya lebih maksimal. Ternyata tidak gitu kan, sama aja malah menimbulkan banyak problem gitu loh. Kalau koil 1 mati dan kemudian lu nggak urusin, itu biasanya nanti baliknya ke ecu. Nah, ketika baliknya ke ecu, lu bayar lebih mahal lagi. Jadi sebaiknya sih koilnya diurusin dan businya pun diurusin.
beda banget tarikannya. Mobil gue jadi enteng dan bertenaga, berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up jet di dokter mobil, ini baru nendang. Dedi, Om mau tanya, saya punya Honda City 2006 mesin idle RPM tidak mau naik, tetapi pada saat di jalan gas RPM naik, itu pun tidak lebih dari 2000 RPM. Mohon penjelasan kira-kira komponen apa yang rusak. Wah, ini sih macam-macam sih bro. Ini sih mobilnya udah butuh masukin ke bengkel. Kalau misalkan indikatornya aja yang rusak ya berarti lu servis speedometernya aja, itu kita bisa ya kan. Cuman kalau memang dari engine yang memang tidak mau naik RPM-nya sampai 2000 atau di atas 2000, itu engine-nya yang rusak ya. Jadi bisa jadi dua nih ya, bisa jadi speedometernya yang rusak atau engine-nya yang rusak. Dua-duanya sih itu udah pasti bawa ke bengkel sih bro. Denny Alfon, dokter mobil saya mau tanya dong, Honda City 2005 VTEC kalau mundur and maju ada suara bergetar di bagian transmisi, kira-kira apa? Mounting transmisi ya, itu ada mountingnya, jadi itu boleh dicek dulu. Kalau memang udah habis biasanya dia cepat bergetar. Andi Syahdan Mulyawan, Honda CD 2008 kecepatan 80 km per jam ke atas gigi 5 kok suaranya bergelombang. Suaranya bergelombang, entah dari mesin yang problem atau penyebab lain. Tadi saya kira bearing permukaan bannya nggak rata dengan kecepatan coba neutral persneling memastikan suara mesin itu dari ban bergelombang, ternyata suara bannya halus dan rata pada saat masukkan ke gigi kelima kembali bergelombang suaranya, kan pakai knalpot aftermarket jadi jelas suara gelombangnya, mohon masukannya. Kalau bergelombang suaranya balik lagi sih, namanya bergelombang itu kan resonansi frekuensi ya. Resonansi frekuensi bisa terjadi ketika lu pasang knalpot yang dibikin oleh orang abal-abal nggak ngerti ngitung knalpot, sekedar knalpot aja racing digedein dikecilin pipanya ya kan. Itu sih dari situ sih bro. Jadi sih saya paling tidak suka orang bikin di Indonesia nih, bikin knalpot nih udah kayak bikin pagar, nggak perlu dihitung gitu. Ketika nanti udah jadi, yang disuruh adjust dari engine-nya kan geblek gitu. Tidak begitu ya bro ya. Cacing, Om barusan saya ngelamanin temperatur naik, terus berhenti dingin mesin bentar, buka tutup radiator, air banyak kurang, reservoir masih normal airnya. Di air radiator seperti kecampur bau oli, apakah mungkin packing headnya udah kena? Itu udah pasti kena. Kalau packingnya udah mulai bocor, apa bikin mobil sering panas temperaturnya atau temperaturnya udah mampet kali, baru servis total, keadaan panas, radiator keruh, kira-kira masalahnya di mana? Oke, kalau misalnya di radiator itu sudah bau oli mesin atau bau knalpot pembakaran, itu sih udah pasti packingnya jebol ya. Packing jebol itu bisa dua hal, bisa packingnya doang, bisa jadi silinder headnya udah melenting. Dua-duanya membutuhkan solusi turun mesin, jadi itu udah nggak bisa diapa-apain. Lu turunin mesinnya, ketika turun mesin sekalian termostatnya diganti ya kan, biar nggak mampet lagi. Om, apa fungsi dua kipas radiator Honda City 2016? Kalau mati satu atau apa masih bisa dipakai untuk bawa ke bengkel? Kalau dua itu kipas radiator Honda biasanya dua ya. Honda sukanya pasang dua sih dari dulu sampai sekarang ya. Satu itu untuk engine, satu itu untuk AC. Nah, jadi ketika engine nyala ya kan dia nyala dulu, ketika lu nyalain AC baru yang satunya nyala. Itu iya. Kalau mati salah satu tetap sih saran saya diganti. Itu digantikan ganti motornya doang ya supaya dinginnya tuh normal gitu loh. Karena kalau nggak normal dinginnya nggak bisa. Kalau matinya cuma satu, lu lihat nih yang mati yang engine atau yang AC. Caranya adalah ketika lu nyalain engine-nya dia nyala nggak. Terus kalau lu nyalain AC-nya dia nyala nggak. Kalau lu nyalain AC-nya dua-duanya nggak nyala, ya lu bawa ke bengkel jangan nyalain AC ya kan, karena ketika nyalain AC dia akan tambah panas. Kalau ketika lu nyalain AC, yang nyalain AC itu nyala, berarti yang mati kan engine punya motor fan nih. Berarti ketika lu jalan ke bengkel, lu nyalain AC. Kenapa? Biar nyala terus tuh kipas tuh gitu loh, biar si radiatornya lebih dingin dan lu bawa sampai bengkel dan sampai minta orang bengkel ganti motor fan-nya aja. Eka Jaya Risnandi, Matic 2004 pagi kalau mesin dingin itu susah sekali starter, kalau digas gitu kayak ngadet-ngadet, rambu indikator RPM kadang nyala dan kadang mati. Solusinya apa? Wadaw. Kalau long start di pagi hari lu harus cek kompresi si 1, 2, injektor dengan si pengapian ya kan. Kemudian kalau misalkan RPM-nya kadang-kadang nyala kadang-kadang enggak, berarti kelistrikan juga. Mobil ini sudah banyak PR-nya dan saran saya dimasukin ke bengkel untuk dicek semuanya. Risang Dwi, kok mau tanya, mobil saya Honda City VTEC Matic 2006. Kadang kalau pindah gigi dari DKN suka ngejedak. Nah, oli Matic-nya belum 15.000 km, belum 2 tahun juga umur. Solusinya apa? Apakah harus turun Matic? Yes. Sekalian jelasin ciri-ciri Matic bermasalah seperti apa. Ya, ngejedak itu biasanya karena body valve ya, body valve-nya kotor. Karena dulu yang sebelumnya mungkin oli Matic-nya tidak pernah diganti, makanya dia kotor kan sampai di situ kan. Cuman namanya 2006 ya, mesin udah ada umur, lu turunin transmisi aja, lu bersihin, body valve-nya dibersihin lagi, seal-sealnya diganti, sama kalau bisa filter olinya diganti, itu biasanya sih akan jauh lebih bagus. Kalau ngejedak itu, ini sekarang ngejedak, nanti lama-lama nggak akan bisa ngejedak lagi. Ketika nggak ngejedak, nggak jalan tuh mobilnya. Biasanya sih seperti itu sih.
Servis AC di dokter mobil, ini baru dingin. Alfatir Dimas Sutansyah mau nanya, City 2008 VTEC, kalau di kecepatan 40 terdengar suara dengung di ban kiri, itu kira-kira kenapa? Kalau dengung di ban kiri biasanya lu cek satu bannya, dua bearingnya. Sama ketika melahap jalan berlubang, jangan lu telan. Jalan tidak rata, shock breaker depan kiri terdengar suara geluduk-geluduk kencang hingga masuk ke kabin, itu biasanya sih suspensi ya bro ya. Itu kaki-kaki dan suspensinya dicek sama busing-busing, biasanya ada yang rusak itu. 88 JT subscriber, setelah oli AC dikuras, habis terus isi berapa mili untuk Honda City? Ini hanya dilakukan oleh profesional ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oli AC dikuras berapa mili untuk dimasukinnya, saya sendiri lupa karena itu ada di bukunya dan saya nggak pernah ngafalin ya begituan. Setahu saya sih Honda sih isinya lebih dari 180 mili. Cuman saya sendiri nggak pernah ngingetin lagi, udah lama saya nggak ngeliat itu. Dia ada bukunya kok, kalau di tempat kita ada bukunya, dan tidak saya sarankan untuk diganti yang tidak mengerti ya. Kalau udah pertanyaannya ini olinya berapa mili ya, no, oke. Happy Farm, yay. Mau tanya, kalau Honda City 2005 dari dalam saat berjalan bunyi cuit seperti balon, itu masalahnya apa ya? Saat berjalan bunyi cuit seperti balon di dalam, itu ada selang vakum yang rusak kali atau lepas kali ya, gue nggak tahu, harus bawa ke bengkel bro. Gue maksudnya dari penjelasan ini nggak bisa mikir apa-apa gue. Nelly Rora mau tanya, City 2005 kenapa ya pas mobil udah dipanasin lampu cool birunya nyala, mati, nyala lagi pas udah jalan atau parkir? Berarti sensornya rusak, sensor di radiator, temperature sensor. Nah jadi itu sensor temperatur radiatornya yang di belakang termostat, coba dibuka, diganti deh. Indra Setiawan, kalau mau Honda City 2005 paling bagus pakai oli apa ya? Rekomendasi dari dokter 1040 aja sih, jangan encer-encer, jangan kental-kental juga, cukup kok, nggak ada masalah. Kalau oli Matic saya lebih pakai CVT-F dari Honda, ya nggak ada masalah sih, karena Honda memang si Matic-nya ada beberapa jenis ya, sesuaikan dengan jenisnya dengan cara melihat di buku panduan itu ada tulisannya, atau di Matic-nya kalau lu tahu di stick-nya itu biasanya lu buka, di situ ada tulisannya HCF berapa. Panorama, mohon izin saya punya masalah, boleh tanya. GD8 2008 Matic IDSI Triptonic mau nyalip, setelah injak gas terasa beberapa kali hentakan, lebih parah ketika masuk tanjakan. Kalau pencet nomor 7 speed bla 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 kemudi masih terasa normal. Saya sudah ganti coil, body valve, flashing oli Matic sehingga bersihkan filter bensin dan ganti sensor mesin, sudah gurah mesin hingga sampai ngerocok kocek agak dalam. Bagaimana ya cara mengatasinya? Mohon bantuannya. Oke, nginjak gas terasa dalam ya. Ini sih harus dicek dari sisi engine-nya juga sih. Saya harus ngelihat datanya. Cuman kalau misalkan Anda udah ganti coil, body valve, wow, body valve ya. Body valve itu mahal kan, flashing oli Matic, dan sudah bersihkan filter bensin, sudah ganti sensor bensin dan gurah mesin. Oke, injektornya sudah dicek belum? Itu satu. Nomor 2, timingnya kemudian dicek lagi, karena kan ini IDSI nih. Timingnya itu kan berarti kan si 1-2-nya harus dicek juga tuh dua-duanya. Kemudian si busi ya, lu cek apakah ada yang mati, dan paling penting sih tetap si sensor udara yang masuk sih. Si itu yang masuk harus dikontrol juga, karena kalau nggak pasti akan nyendat-nyendat juga. Akil Azizi mau tanya, saya punya Honda City Matic 2005, RPM gasnya tidak stabil naik turun dan terjadinya saat jalan saja. Kalau lagi diam, enak-enak aja gas RPM stabil. Kira-kira masalahnya di mana? ISC sensor, itu body throttle. Di body throttle itu harus dicek, kalau misalkan itu rusak ya diganti. Putra Febriawan, Honda City IDSI bisa remap atau pakai piggyback? Tidak bisa remap mobil ini, harus pakai piggyback. Sabrina Lucia, kok Honda City saya tiba-tiba bunyi kayak dering gitu, kenapa ya? Apa kampas rem? Nggak tahu saya, bunyi kayak dering itu dering gimana? Kalau kerincing biasanya di undercarriage itu ada yang lepas atau ada yang tidak kencang. Saran saya sih cepetan dibawa bengkel untuk didengerin, di mana yang lepas itu cepetan dipasang lagi. Charlie, kenapa temperatur suhu mobil City Z 2001ku kalau lampu dinyalakan itu dia naik, kalau lampu dimatiin dia turun, kalau lampu mati terus masuk persneling atau mundur temperatur saya naik turun? Tolong apa masalahnya? Oke, ini adalah si temperatur itu kayaknya ada yang konslet, jadi mendingan diurut kabel baru dari si sensor suhunya ke dalam speedometer ya. Jadi kalau misalkan enggak, biasanya akan begitu terus. Alvin Paganini Neo Gitar, kasih solusi, saya punya Honda City IDSI Matic, mau ganti seal as roda bocor tapi drive shaft kok tidak bisa ngelepas atau gancet, apa harus nurunin Matic-nya? Iyalah, kalau lu nggak bisa turunin lewat depan ya lewat belakang lu turunin. Kalau misalkan lewat belakang ada Matic-nya, ya Matic-nya lu turunin dulu. Ya saat disayangkan sekali, itu memang jadinya mahal ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan stabil dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.